Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elvita Nurjana dengan NIM 2410 125320026. Saya dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang saya pelajari, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat. Dalam perjalanan waktu tertentu, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, yaitu keadaan tubuh atau keadaan jasmaniah, yang berherediter dalam bentuk proses akhir secara berkesinambungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal pada organisme ada bermacam-macam. Yang pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir. Umpama kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit gabang, TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran. Faktor-faktor ini antara lain adalah intrakranial hemorrhage atau pendarahan pada bagian kepala bayi yang disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan dan oleh efek susunan saraf pusat, karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang. Ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain karena pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terpukul atau mengalami serangan sinar matahari, infeksi pada otak atau selaput otak, misalnya penyakit cerebral meningitis, gabang, malaria tropika, dipteria, dan lain-lain. Keempat, faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan dalam suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain, sehingga mereka kurang sekali mendapatkan perawatan jasmaniah dan cinta kasih orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan psikis, kering dari perasaan sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmaniah. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis. Demikian juga sebaliknya, faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Selanjutnya, masa kanak-kanak atau karakteristik anak usia sekolah dasar. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Jika mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah antara 6-9 tahun dan masa kanak-kanak akhir antara 10-12 tahun. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Menurut Hafikur, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik, membina hidup sehat, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok,
belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin, belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu beradaptasi dalam masyarakat, memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai, yang terakhir mencapai kemandirian pribadi. Ciri-ciri akhir masa kanak-kanak. Yang pertama, label yang digunakan oleh orang tua. Karena kebanyakan anak, terutama anak laki-laki, kurang memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda-benda yang dimilikinya sendiri, maka orang tua memandang periode ini sebagai usia tidak rapi, suatu masa di mana anak cenderung tidak memedulikan dan ceroboh dengan penampilan dan kamarnya sangat berantakan. Yang kedua, label yang digunakan oleh para pendidik. Para pendidik melabelkan akhir masa kanak-kanak dengan usia sekolah dasar. Pada usia ini, anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan mempelajari berbagai keterampilan penting tertentu baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Para pendidik juga memandang periode ini sebagai periode kritis, di mana dorongan berprestasi suatu masa depan di mana anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses, atau sangat sukses. Ketiga, label yang digunakan ahli psikologi. Usia kelompok suatu masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebayanya sebagai anggota kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Usia kreatif suatu masa dalam rentan kehidupan di mana akan ditentukan apakah anak-anak menjadi konformis atau pencipta karya baru dan orisinal. Usia bermain jadi alasan periode ini disebut sebagai usia bermain karena luasnya minat dan kegiatan bermain dan bukan karena banyaknya waktu untuk bermain. Aspek perkembangan manusia pada tahap akhir masa kanak-kanak. A. Perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak. Pertama, tinggi. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai tinggi badan 58 inci dan laki-laki 57,5 inci. Yang kedua, berat. Kenaikan berat lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi, yang berkisar 3-5 pon per tahun. Rata-rata anak perempuan 11 tahun mempunyai berat badan 88,5 pon dan anak laki-laki 85,5 pon. Yang ketiga, perbandingan tubuh. Beberapa perbandingan wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambah besarnya mulut dan rahang. Dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan lebih berbentuk. Leher menjadi lebih panjang, dada melebar, perut tidak buncit, lengan dan tungkai memanjang, dan tangan, kaki dengan lambat tumbuh membesar. Keempat, kesederhanaan. Perbandingan tubuh yang kurang baik yang sangat mencolok pada masa akhir anak-anak menyebabkan meningkatnya kesederhanaan pada saat ini. Kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kecenderungan untuk berpakaian seperti teman-temannya tanpa memedulikan pantas tidaknya juga menambah kesederhanaan. Kelima, perbandingan otak lemak. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang perkembangannya baru mulai melejit pada awal pubertas. Anak yang berbentuk endomorfik, jaringan lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot. Sedangkan pada tubuh ektomorfik tidak terdapat jaringan yang melebihi jaringan lainnya, sehingga cenderung tampak kurus. Keenam, gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak telah mempunyai 22 gigi tetap. Keempat gigi terakhir yang disebut gigi kebijaksanaan muncul selama masa remaja. Yang D, keterampilan awal masa kanak-kanak.
Kategori keterampilan akhir masa kanak-kanak yang pertama yaitu keterampilan menolong diri sendiri, kedua keterampilan menolong orang lain, ketiga keterampilan sekolah, dan yang keempat keterampilan bermain. C. Kemajuan berbicara. Bidang-bidang yang mengalami kemajuan yaitu yang pertama penambahan kosakata, kedua pengucapan, ketiga pembentukan kalimat, yang keempat kemajuan dalam pengertian. Selanjutnya, prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian perkembangan berbeda dengan pertumbuhan. Meskipun keduanya tidak berdiri sendiri, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Anak tidak hanya menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran dan struktur organ dalam otak meningkat. Akibat adanya pertumbuhan otak, anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat, dan berpikir. Adapun perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu manusia mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Yang pertama, tipe-tipe perubahan. Yang kedua, pola pertumbuhan fisik. Ketiga, karakteristik perkembangan. Keempat, perbedaan individu. Kelima, pola perkembangan bersifat periodik. Dan yang keenam, tugas perkembangan dalam setiap periode. Prinsip-prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang anak. Perkembangan seorang anak akan sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbentuknya karakteristik yang secara potensial telah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Misalnya, dalam fungsi filogenetik yaitu merangkak, duduk, kemudian berjalan. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar ini dapat dicontohkan pada saat terjadinya masa peka pada seorang anak. Apabila pembelajaran ini diberikan pada saat masa pekanya, maka hasil dari pembelajaran ini akan cepat dikuasai oleh anak. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari suatu tahap menuju tahap berikutnya. Bayi berdiri sebelum dapat berjalan, menggambar lingkaran sebelum dapat menggambar segi empat. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Pada anak yang pandai dan tidak pandai, akan mengikuti urutan perkembangan yang sama seperti anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Namun, ada perbedaan. Mereka yang pandai akan lebih cepat dalam perkembangannya dibandingkan dengan yang memiliki kecerdasan rata-rata. Adapun anak yang bodoh akan berkembang lebih lambat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.